Halo guys, jumpa lagi dalam channel Medical Art. Tidak terasa bahwa kita telah menjalani pandemi COVID-19 ini lebih dari 1 tahun. Dan walaupun sudah 1 tahun lebih kita menjalani pandemi ini, masih banyak sekali mitos-mitos yang beredar seputar COVID-19. Yuk, di kesempatan ini kita membahas mitos-mitos seputar COVID-19 ini dan mencari tahu fakta apa yang benar di baliknya. Yang pertama, orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif COVID-19. Tentu hal ini adalah mitos ya teman-teman, karena berdasarkan The New England Journal of Medicine, hanya 43,8% pasien terinfeksi COVID-19 yang menunjukkan gejala demam di awal pemeriksaan. Berarti hanya sebagian orang saja yang sudah terkonfirmasi COVID-19 yang datang ke rumah sakit yang mengeluhkan gejala demam, dan sebagian besar tidak ada keluhan tersebut. Jadi kalau misalnya nih teman-teman beranggapan bahwa di mall itu sudah aman atau jalan-jalan ke tempat umum sudah aman karena sudah ditermogan, itu salah besar, karena sebenarnya banyak sekali orang-orang yang walaupun tidak demam bisa saja dia terinfeksi COVID-19. Tapi bukan berarti usaha orang-orang untuk melakukan pengecekan suhu ketika di awal masuk sebuah tempat umum adalah hal yang salah. Tentu itu adalah hal yang sudah tepat. Bagaimana usaha kita supaya dapat meminimalisir nih orang-orang yang punya gejala demam supaya tidak sampai masuk, karena orang yang tidak bergejala aja bisa terinfeksi COVID-19, apalagi orang yang mempunyai gejala demam, gitu kan? Jadi walaupun hal ini adalah mitos, tetapi hal ini yaitu pemeriksaan suhu di awal masuk sebuah tempat umum adalah hal yang baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, sinar matahari bisa membunuh virus COVID-19. Nah, mungkin bagi sebagian kalian beranggapan bahwa mungkin ini benar ya, atau kita sebut fakta. Tetapi pada dasarnya ini adalah mitos teman-teman, karena sebenarnya banyak yang membuktikan bahwa sinar matahari itu tidak bisa membunuh COVID-19. Memang benar ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sinar UVC atau UVC itu bisa membunuh kuman termasuk COVID-19 ini. Sayangnya UVC ini tidak sampai ke bumi. Jadi UVC yang dipancarkan oleh sinar matahari itu sudah tersaring di atmosfer dan dia tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi sinar matahari saja tidak bisa membunuh COVID-19. Tetapi ada baiknya teman-teman kalau misalnya pagi hari ketika cahaya matahari belum terik, itu bisa berjemur di bawah sinar matahari karena bisa meningkatkan produksi vitamin D bagi tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh kita bisa lebih bagus lagi dalam melawan virus ini. Yang ketiga, minum alkohol dapat mencegah penularan COVID-19. Jelas sekali ya teman-teman kalau pernyataan ketiga ini adalah mitos. Bagaimana mungkin orang bisa kebal atau bisa mencegah penularan COVID-19 ketika dia minum alkohol? Emang benar sih, hand rub atau hand sanitizer yang kita gunakan biasanya mengandung alkohol 70%. Tetapi itu bagus untuk membunuh virus ketika digunakan di permukaan tubuh kita. Tetapi kalau misalnya kita minum itu, yang ada malah liver kita bisa terganggu dan membuat kita semakin rentan terhadap virus COVID-19 ini. Jadi jangan pernah minum alkohol untuk alasan supaya terhindar dari virus ini ya teman-teman. Yang keempat, obat malaria dapat menyembuhkan COVID-19. Nah, mungkin teman-teman dulu pernah dengar di awal-awal pandemi ini berlangsung, banyak sekali pihak-pihak bahkan mereka yang ada di pemerintahan begitu menggalakkan penggunaan obat malaria untuk terapi COVID-19 ini. Namun sayangnya beberapa waktu belakangan ini BPOM sendiri telah menyatakan bahwa penggunaan dari obat malaria seperti hidroksikloroquine atau kloroquine sudah tidak efektif untuk melawan penyakit ini. Seperti yang teman-teman lihat di layar, dalam pernyataan dari Badan POM
menyebutkan bahwa 5 organisasi profesi kesehatan seperti PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATI, dan IDAI, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia menyatakan bahwa hidroksiklorokuin dan klorokuin sudah tidak efektif lagi, bahkan memiliki resiko yang lebih besar daripada manfaatnya. Salah satu resiko yang ditakutkan dari penggunaan obat ini adalah gangguan dari irama jantung. Jadi jangan sekali-kali teman-teman di sini menggunakan obat ini, karena BPOM sendiri sudah mencabut emergency use authorization terhadap kedua obat ini. Yang kelima, pasien COVID-19 yang meninggal pasti punya penyakit penyerta atau komorbid. Nah, mungkin teman-teman seringkali dengar ya bahwa COVID-19 ini adalah virus yang sebenarnya berbahaya buat mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbid, atau mereka yang berusia tua. Sedangkan buat orang-orang yang berusia muda atau orang-orang sehat yang tidak punya penyakit penyerta, cenderung kuat atau cenderung kebal terhadap virus ini. Nah, ini adalah salah satu hoax juga teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman yang mempunyai tubuh yang sehat, kemudian tidak punya riwayat sakit apa-apa, akan selalu kuat terhadap virus ini. Karena ada beberapa orang juga yang pada akhirnya bisa meninggal walaupun dia tidak mempunyai penyakit penyerta. Yang keenam, antibiotik efektif mencegah infeksi COVID-19. Hal ini juga salah satu mitos teman-teman, karena antibiotik sebenarnya berfungsi untuk membunuh bakteri, bukan membunuh virus. Sementara COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi sebenarnya tidak ada antibiotik yang efektif untuk membunuh penyakit ini. Tetapi mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh dulu ada kenalan aku atau bahkan aku sendiri mungkin yang terinfeksi COVID dan diberi salah satu jenis antibiotik. Mengapa kok diberi antibiotik tersebut? Nah, memang sebenarnya penggunaan antibiotik di kalangan medis pun itu masih kontroversial. Ada beberapa jenis antibiotik, salah satunya azitromisin, yang biasanya diresepkan oleh dokter kepada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Antibiotik azitromisin ini selain mempunyai efek antibiotik atau dapat membunuh bakteri, juga dia mempunyai efek imunomodulator. Nah, efek imunomodulator ini yang digunakan oleh tenaga medis biasanya supaya imun tubuh kita bisa ditingkatkan untuk mencegah daya tahan tubuh kita terhadap virus ini. Jadi semata-mata bukan hanya efek antibakteri atau membunuh bakteri saja, tetapi juga dicari manfaat yang lain. Tetapi bagaimanapun, jangan sekali-kali mencoba untuk membeli antibiotik sendiri, karena antibiotik itu memiliki efek samping dan jika digunakan tidak semestinya dapat memicu terjadinya resistensi antibiotik. Yang ketujuh, orang tidak bisa kena COVID-19 lebih dari sekali. Nah, mungkin teman-teman sendiri sudah ada beberapa yang mengalami kenalannya atau bahkan dirinya sendiri yang terinfeksi COVID lebih dari satu kali. Atau paling tidak pernah memeriksakan diri dengan swab PCR dan lebih dari satu kali didiagnosis positif COVID-19 di waktu yang berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya seseorang ada kemungkinan bisa terinfeksi COVID lebih dari satu kali. Hal ini masih banyak diteliti oleh para peneliti. Karena misalnya nih, seseorang pernah terinfeksi COVID-19, kemudian selang beberapa waktu dia sembuh dan dinyatakan negatif swab PCR-nya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia kembali positif swab PCR-nya. Nah, ini yang masih menimbulkan banyak pertanyaan, apakah virus yang menginfeksi dia di kedua kali adalah virus yang berbeda jenisnya, ataukah virusnya masih jenis yang sama, strain yang sama, tetapi karena antibodi atau daya tahan tubuh orang tersebut sudah turun, makanya dia bisa terinfeksi ulang. Nah, maka dari itu, teman-teman di sini jangan sekali-kali kendor menjalankan protokol kesehatan. Karena walaupun teman-teman sudah pernah terinfeksi COVID-19, atau misalnya teman-teman sudah divaksin, teman-teman masih bisa terinfeksi virus ini. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan supaya kita semua bisa segera
lepas dari pandemi COVID-19 ini. Sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita supaya kita bisa mengerti apa saja sih mitos-mitos yang terjadi di sekitar kita, khususnya seputar COVID-19 ini. Di video berikutnya kita akan kembali membahas mitos-mitos yang seringkali kita dengar seputar dunia kesehatan. Maka dari itu pantengin terus channel Medical Art. Jangan lupa untuk share video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan. Stay safe and stay healthy.